Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Erfran Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan kelas membuat website perpustakaan digital menggunakan Laravel 12. Pada video ini kita akan membuat halaman final untuk list buku. Tampilan desainnya seperti ini, ada header, kemudian ada kolom search, lalu ada list buku, dan juga ada footer. Nah, langsung saja kita buka project kita menggunakan Visual Studio Code. Untuk run project-nya bisa ketikkan Composer Run Dev. Nah, ini merupakan tampilan dari website kita. Kita coba akses halaman list bukunya melalui menu ini. Nah, akan muncul error seperti ini. Ini expected. Kenapa? Karena sebelumnya di halaman home, kita telah melakukan modifikasi terhadap kolom book item, di mana perlu ada properti atau objek buku di komponen ini. Sedangkan di list buku kan belum di set apapun ya, masih data dummy, jadi terkena error. Nah, oleh karena itu kita akan coba siapkan datanya terlebih dahulu untuk halaman list buku. Caranya, buka file page controller yang ada di folder app http controllers. Nah, di sini kita akan buat satu buah fungsi baru untuk namanya bebas. Di sini saya menggunakan namanya showbooks. Nah, jika sudah, kita akan coba tambahkan parameter di sini request yang illuminate HTTP request dengan nama variabelnya request. Kenapa seperti ini? Karena ini merupakan variabel penampung untuk mengambil data yang dikirimkan oleh user. Contohnya data judul ataupun data teks yang dikirim oleh user melalui field ini. Nah, jika sudah, kita akan coba tampung dulu untuk data bukunya di variabel book sama seperti ini. Jadi kita bisa coba copy paste saja. Nah, bedanya kita hapus limit dari kode tersebut. Jadi kita relasikan data buku dengan data user dan tabel kategori, karena di model buku ada user ID dan kategori ID. Jadi kita sekalian ambil data dari tabel user dan tabel kategori. Kemudian kita tampilkan yang statusnya hanya bernilai approve dan diurutkan secara jumlah view yang paling banyak. Kita akan return view sama seperti ini. Hanya saja bedanya kita akan ganti template blade-nya. Kita bisa samakan dari yang ada di web.php. Yang ada di sini, roots web.php. Jadi kita bisa copy paste untuk books index-nya. Kalau kita save, lalu kita coba cek, maka akan masih error. Karena kita belum mengubah routing yang ada di web.php. Karena ini masih langsung mengakses template blade-nya ya, belum mengakses lewat controller. Jadi kita bisa hapus di sini sampai koma, baru kita panggil page controller-nya. Nah, kita samakan nama fungsinya yang ada di sini, showbooks. Kalau kita save, lalu kita coba cek, sudah mulai berubah untuk, oh maaf, ada yang terlewat. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan for each, seperti di halaman home, yaitu agar kita looping list bukunya ke dalam variabel item. Dan variabel item tersebut
dikirimkan ke properti book yang ada di komponen book item. Jadi nanti bisa mengakses data buku melalui ini. Kita coba save dulu, kita coba cek. Nah, sudah berubah tampilannya, sudah menampilkan semua data buku yang statusnya approve. Nah, ini datanya cukup banyak, jadi kita akan coba tambahkan pagination di sini. Untuk menambahkan pagination, kita bisa coba ganti untuk query database-nya. Yang pertama, kita bisa hapus fungsi get ini menjadi paginate 8. Kalau kita coba save dulu, lalu kita coba refresh, nah sudah muncul 8 data seperti ini. Tinggal kita coba tampilkan pagination di bawahnya. Kita bisa buka file books index.blade.php yang ada di sini. Kita bisa coba tambahkan satu buah kondisional sebelum section ini berakhir. Jadi masih di book section. Kita bisa cek apakah dapat pagination atau tidak. Di variable books, sama seperti yang ada di sini, kita cek menggunakan fungsi hashtags. Jangan lupa ditutup if tersebut menggunakan and if. Di sini kita tampung di satu buah div dengan kelas flex justify center agar si pagination-nya berada di tengah-tengah. Kita tampilkan pagination-nya menggunakan book links seperti ini saja. Kalau kita coba save, lalu kita coba cek, oh maaf, kurang satu huruf, books links. Nah, muncul seperti ini. Kalau ternyata terlalu mepet untuk pagination-nya, kita tambahkan margin top. Seperti ini untuk tampilan pagination-nya. Kita coba klik halaman kedua, sudah berubah untuk datanya. Kita bisa coba besarkan untuk limitasi pagination-nya, misalkan 40. Kalau kita save, maka pagination tidak akan terlihat. Karena datanya di sini hanya sekitar 12 data saja. Jadi pagination tidak akan ditampilkan. Jadi itu gunanya logic books hashpage di sini. Jadi tidak langsung menampilkan pagination. Akan lakukan sedikit penyesuaian di komponen header agar kita bisa bedakan tampilan header yang ada di halaman home dengan di halaman lain. Karena di sini di halaman home backgroundnya berwarna gelap, sehingga teksnya harus berwarna putih. Sedangkan di halaman lain backgroundnya berwarna putih, berarti teksnya harus berwarna gelap. Dan juga di halaman home menggunakan absolute class, sedangkan di halaman lain jadi ikut terefek, sehingga menyebabkan objek header atau komponen header ini tumpang tindih dengan objek yang lain. Jadi kita akan coba tambahkan properti di sini, namanya itu is light color. Kemudian kita tambahkan custom class di navigasi ini, jadi kita hapus, kita tambahkan add agar bisa kita tambahkan beberapa custom class di sini. Untuk defaultnya, kita bisa set seperti ini dulu. Jadi tanpa ada logic apapun. Kalau kita lalu kita koma, kita pastekan dengan kondisi is light
color-nya itu harus true. Seperti ini. Untuk teks default-nya harus berwarna hitam. Jadi ini untuk yang di halaman home, ini untuk default-nya. Kalau kita save dulu, lalu kita coba cek, akan terkena error seperti ini. Karena di halaman home, buku, dan halaman lainnya belum set apapun terkait properti isLight Color. Agar tidak terlalu banyak mengubah di file yang telah kita buat, kita bisa coba tambahkan default value di sini, yaitu false. Kalau kita save, nah tampilannya seperti ini. Karena masih mepet dengan bagian atas, kita bisa tambahkan margin top 10 atau 40 pixel. Tampilannya seperti ini. Lalu kita coba cek ke halaman home. Nah, di halaman home, dia tidak terlihat ya, karena kita belum set isLight color-nya. Jadi kita buka file index.blade.php ini. Nah, di komponen header, kita set nilainya itu true. Kita save, lalu kita coba cek seperti ini tampilannya. Nah, kalau dirasa terlalu jauh jaraknya, kita bisa coba atur yang top 10 ini jadi top 0. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah ada margin top di sini, 40 pixel. Jadi kalau kita tambahkan lagi 40 pixel di sini, jadinya 80 pixel, terlalu jauh. Itu untuk headernya. Kalau kita coba cek di bagian mobile, harusnya headernya itu tidak ada perubahan. Karena kelas absolute itu hanya terjadi dikarenakan di halaman home di bagian desktopnya saja. Oke, kita akan coba lanjutkan ke bagian search field ini agar kita bisa mencari data berdasarkan input user. Kita akan coba close dulu untuk file yang tidak kita perlukan di sini. Kita bisa coba lihat di bagian desain, tampilannya seperti ini, yaitu ada icon, lalu ada placeholder search book here. Kita bisa cek di sini. Kita akan coba edit dulu untuk search field-nya. Kalau kita cek ikonnya itu huge icon search 01. Jadi kita bisa buka website Iconify lagi, kemudian klik menu icons, lalu cari filter icon setnya itu huge icons, kemudian cari nama ikonnya search 01, yang ini. Tinggal kita klik tombol copy to clipboard. Nanti kita coba buat satu buah form dulu di sini untuk menampung input type search-nya. Kita pastekan untuk icon yang tadi. Kita coba save dulu. Nah, ikonnya sudah muncul ya, tinggal kita atur agar sejajar antara icon dengan input type search-nya. Di sini bisa kita tambahkan class flex, flex row, lalu item center. Kita save, maka akan seperti ini. Nah, kita akan coba hapus untuk background dari search field-nya. Jadi hanya ada background dari form ini. Kita set default-nya itu background white, lalu ada border ya di sini atau garis dengan efek melengkung 8 pixel.
Jadi kita set menggunakan class border, border black. Jadi ini adalah border 1 pixel, ini warna bordernya. Kalau kita save dulu, kita coba cek, seperti ini tampilannya. Karena terlalu lebar, tambahkan class fit di sini, agar lebarnya itu menyesuaikan konten. Lalu tambahkan rounded LG, karena ada efek melengkung 8 pixel. Nah, kalau kita lihat, di sini ada jarak 8 pixel ya, untuk paddingnya. Jadi kita bisa set padding 8 pixel atau kelas P2 di formnya. Kita save dulu, kita cek lagi. Nah, kalau seperti ini tampilannya. Kalau kita cek, karena si search ini ada border, jadinya agak berantakan ya. Jadi kita bisa coba hapus atau tambahkan beberapa kelas agar tidak muncul garis atau border di dalam search field ini. Kita bisa coba untuk tambahkan outline none. Lalu untuk paddingnya kita bisa hapus saja di sini. Dan tingginya pun kita bisa hapus. Kita coba cek dulu. Nah, sudah tidak ada garis dan ukurannya pun tidak terlalu besar. Tinggal kita beri jarak sekitar 8 pixel antara icon dengan input field-nya. Kita bisa gunakan kelas gap 2 di sini. Gap itu adalah kelas agar ada jarak antar komponen di dalamnya sebesar 8 pixel. Kalau kita save, nah sudah muncul seperti ini. Nah, langkah berikutnya, kita bisa tambahkan informasi form ini tuh bakal dikirim kemana. Kita bisa coba tambahkan metode di sini, yaitu metodenya get. Kenapa? Karena nanti kita akan coba untuk searching ke fungsi ini. Jadi kita tambahkan metode get, lalu action-nya itu samakan dengan yang ada di web.php yang di sini. Jadi action-nya itu /books. Jadi nantinya ketika mengetikkan sesuatu akan mengirimkan ke page controller yang ada di sini. Seperti itu. Kita coba save dulu. Kita coba cek. Misalkan saya ketikkan judul buku 9, enter. Dia akan mengirimkan ke page controller ini. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa coba tambahkan beberapa chain function di sini. Caranya, tambahkan chain function setelah where di sini menggunakan fungsi when. Jadi ketika ada, oh ya, untuk input search-nya itu jangan lupa tambahkan informasi name, yaitu name-nya itu keyword. Karena kalau tidak ada atribut ini, kita tidak bisa mengambil datanya. Jadi kita set atributnya itu keyword ya. Nah, baru di page controller-nya when request keyword. Jadi kita ambil value yang ada di sini dengan atribut keyword. Kita akan coba gunakan function query dan keyword. Saya akan coba ketikkan dulu untuk melihat hasilnya, apakah terjadi error atau tidak.
Nah, di sini kita gunakan query where agar ada subquery di sini. Saya akan coba jelaskan apa yang dimaksud dengan subquery tadi. Nah, di sini kita akan coba tambahkan query lagi untuk mencari title berdasarkan keyword yang diberikan oleh user. Title, like, wildcard, keyword, atau description, like, keyword. Saya coba save dulu, apakah ada error. Nah, di sini ada yang kurang, sebentar saya coba cek dulu. Function, query, version, use keyword, function. Tadi kurang titik koma di sini. Saya akan coba jelaskan kembali untuk kode yang ini. Jadi, kita gunakan kondisional ketika ada request dari user. Jadi, ketika ini terisi, akan memanggil fungsi query dan keyword. Query-nya itu merupakan SQL query yang kita buat di sini. Jadi ditampung di variable query. Nah, di dalam fungsi ini kita coba searching agar kita bisa cek data buku yang judulnya itu terdapat keyword yang diberikan oleh user ataupun di deskripsinya ada keyword yang diberikan oleh user. Semisal judul buku 3. Jadi nanti akan melakukan pengecekan terhadap kolom title dan juga kolom description. Jadi kalau searchingnya itu kosong, berarti tidak akan memanggil fungsi ini. Tetapi kalau tadi di search field-nya itu kita isi, maka akan memanggil fungsi ini. Saya akan coba save dulu untuk melihat apakah berhasil atau tidak terkait fungsi yang telah saya ketikkan tadi. Nah, di sini sudah berhasil ya. Ketika tadi saya coba searching buku 9 yang muncul hanya ada satu, yaitu judul buku 9. Karena secara title dan deskripsi yang keywordnya ada buku 9 hanya ada satu. Kalau semisal di halaman list bukunya itu kita ganti misalkan asalnya ini bukan keyword tapi search. Kalau kita save, kita coba cek tes, maka akan error atau tidak berhasil untuk filternya. Kenapa? Karena kita perlu ubah yang ada di sini lagi. Jadi pastikan untuk penamaan input name-nya itu sesuai dengan yang ada di page controller.
Kalau kita coba cek lagi, misal buku 3. Nah, sudah muncul seperti ini. Kemudian, di halaman ini kita akan coba atur agar ketika diklik bisa mengakses detail buku. Kita akan coba cek dulu di bagian book itemnya. Nah, di sini kita akan coba ganti untuk komponen atau tag div-nya itu menggunakan tag A. Kita akan akses detail bukunya itu berdasarkan link book slot. Jadi kita tambahkan ref di sini, books, kemudian book slot. Kita save dulu, kita coba cek salah satu sudah berhasil muncul ke detail buku menggunakan slot. Tinggal nanti kita coba modifikasi halaman di detail buku. Kalau kita coba cek di bagian mobile-nya, untuk searching-nya kita cek dulu buku 4. Tidak muncul, sedangkan kalau buku 9 muncul. Kenapa? Karena mungkin yang buku 4 itu statusnya tidak approve ya, jadi tidak muncul di sini. Kalau kita cek juga secara keseluruhan, tidak ada judul buku 4. Jadi sudah expected kalau tadi pas kita search buku 4, tidak muncul apa-apa. Tinggal kita coba atur ukuran lebar dari form search-nya untuk bagian mobile. Jadi kita bisa tambahkan LG di sini, lalu wavefull. Ini yang book section ya. Kita save. Nah, sudah lebar seperti ini. Kita coba ke halaman home. Sudah aman, baik itu di halaman home dan halaman books-nya. Nah, itulah langkah-langkah dalam melakukan tahap finalisasi desain di halaman list buku, baik secara tampilan dan juga secara data. Jika kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat.